Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Mundiah atas paparannya. Tetap semangat ya anak-anakku. Mari kita bersama-sama mengikuti materi yang keempat, yaitu tentang bernalar kritis yang akan disampaikan oleh Ibu Hartini SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Matsama Virtual Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia dan tentunya harus berbahagia. Mengapa harus berbahagia? Karena kita di musim pandemi yang seperti ini dibutuhkan suasana hati yang berbahagia. Jadi untuk yang Matsama ini harus enjoy dan bahagia. Itulah resep agar kita selalu sehat walafiat. Dan tentunya marilah kita selalu bersyukur, banyak bersyukur karena apa? Sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang dan juga kesehatan dan juga nafas yang bebas. Pada kesempatan kali ini kita di hari Selasa 13 Juli 2021 materi Matsama pada hari Selasa ini adalah tentang bernalar kritis. Ya, kita sebetulnya di jam 9. Jadi untuk stay di situ, jangan kemana-kemana. Jadi biar nanti mengikuti materinya dengan semangat yang lebih dan lebih. Apa sih berpikir kritis? Ya, tentunya kita sudah terbiasa atau sering mendengar kata kritis, tetapi penerapannya kadang kita tidak tahu bagaimana kita untuk menyikapi sesuatu yang ada di sekitar kita secara kritis. Bahwa pengertian dari berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. Apa sih dan mengapa kita harus berpikir kritis? Kita tahu bersama Indonesia sedang dilanda, bahkan bukan hanya Indonesia, dari seluruh dunia sedang dilanda adanya pandemi. Bagaimana kita menjadi siswa untuk berpikir kritis? Mengapa harus berpikir kritis? Karena kalau tidak berpikir kritis maka akan dengan sendirinya terpuruk. Apa terpuruknya? Yaitu dalam hal prestasi akademik dan non-akademik. Yang perlu kita lakukan dalam berpikir kritis adalah membaca dan mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Jadi bukan membaca dengan buku bacaan, tetapi kita mencermati, meneliti, mengamati. Itu arahnya kita sudah melakukan kegiatan berpikir kritis. Dalam hal berpikir kritis ini, maka sesuatu yang luar biasa di situ akan muncul. Apa sih yang luar biasa? Tentunya berbeda dari yang lainnya, yaitu harapannya kalau sudah menjadi siswa ya di situ adalah prestasi. Prestasi yang dimunculkan akademik. Bagaimana cara mencermati kita di pandemi seperti ini agar dikatakan sebagai sesuatu yang kritis? Yaitu misalnya kita di materi pelajaran kita secara daring. Apa yang bisa kita lakukan secara kritis? Yaitu jangan hanya menunggu apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi di situ kita mensiasati, mensolusikan dengan cara membaca buku-buku yang ada. Bahkan ditambah lagi dengan membaca buku-buku referensi di luar yang menjadi buku pelajaran. Berarti di situ sudah menjadi sebuah solusi kritis. Apa larinya? Yaitu semakin memperdalam, menambah dalam berliterasi. Di manakah kita bisa membaca literasi tersebut? Madrasah sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa. Di antaranya di perpustakaan. Di situ berjajar dengan rapi buku-buku yang siap untuk dikonsumsi, untuk dibaca anak-anakku sekalian. Jadi nanti tidak usah sungkan atau pekewu saya mau membaca. Karena apa? Kebetulan posisi perpus di pojok belakang. Jadi datanglah ke sana, langsung mau mengambil buku apa, atau mungkin belum ada
ketertarikan terhadap perpus berarti lihat dulu buku-buku satu persatu di rak mana yang kamu sukai, tetapi di situ memang semuanya pengetahuan. Kalau untuk membaca buku, kalau belum ada gregetnya, Bu Guru percaya pasti mau membacanya saja agak sungkan. Jadi untuk daya tarik yang pertama adalah pandanglah masa depan yang ada di depan yang masih jauh di sana, bahwa ternyata kalau tanpa ilmu manusia tidak akan ada apa-apanya. Oh begitu, iya. Bagaimana Indonesia mau bangkit kalau generasi penerusnya saja mau membaca agak ogah-ogahan. Jadi untuk mensolusikan bagaimana kritisnya menjadi siswa dengan memperdalam literasi. Jadi jangan menunggu Bapak Ibu guru, jangan hanya menunggu diberi tugas. Bacalah yang ada, apalagi Bu Guru percaya kalian itu diberi fasilitas yang luar biasa dari orang tua. Apa fasilitasnya? Yaitu HP, kuota, gunakanlah maksimal. Jadi HP ini bukan digunakan untuk game-gamean full day, tetapi gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Tadi apa? Menambah literasi secara elektronik. Jadi literasi bisa literasi yang baca, literasi baca melalui buku-buku, atau literasi elektronik yaitu dengan membaca internet. Dan juga bisa lagi lebih aktif lagi, mungkin menambah lagi literasi yang membuat video-video lah, itu untuk menggugah bahwa kita itu kritis. Apa sih latar belakang kita perlu kritis? Itu memacu prestasi kita, ya. Kalau tidak berprestasi gimana jadinya nanti Mantiga Cilacap kalau misalnya generasi yang ada di dalamnya lemah? Madrasah butuh anak-anak yang kritis, butuh anak-anak yang nilai semangatnya tinggi, butuh anak-anak yang di situ memang ingin ya mengubah dunia menjadi dunia yang lebih bersinar lagi. Dalam hal ini adalah yaitu memajukan madrasah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bagaimana caranya? Tadi dengan cara berpikir kritis. Yang berikutnya lagi, kritis di dunia luar, bahwa kita sudah menjadi tuntutan era digitalisasi. Kalau kita tidak kritis, maka kita akan terpuruk sendirian. Apa sih dan bagaimana caranya? Ya memanfaatkan tadi sarana atau fasilitas yang diberikan oleh orang tua dengan cara mengisi konten-konten yang ada, dengan tadi dikolaborasikan dengan ilmu yang kamu dapatkan di madrasah. Nah, di situ sudah mulai muncul kritis. Jadi kritisnya di era sekarang berbeda dengan kritisnya yang era dulu, era old ya. Nah, kalau yang sekarang ya kritisnya dengan cara mengkolaborasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari madrasah, kemudian disesuaikan dengan era digitalisasi yang sekarang. Orang yang berpikir kritis itu gimana sih? Yaitu selalu sistematis. Yang kedua adalah logis dan objektif. Bagaimana agar kita bisa seperti yang termaktub dalam 3 yang disebutkan tadi? Di antaranya adalah sistematisnya. Caranya dengan menjadwalkan diri. Jadi dibuat jadwal di kamar, dipasang di kamar atau di ruang tamu atau dimanapun kamu singgah di rumahmu sendiri. Jadi di situ sudah terjadwal sehingga target-target yang ingin dicapai menjadi manusia yang kritis, dalam hal ini kritis ilmu pengetahuannya bisa bangkit, maka harus punya planning atau perencanaan, yaitu dalam bentuk jadwal. Ya. Berikutnya lagi ada logis, mensikapi dan juga mensolusikan apa yang ada di sekitar kita, ya, yaitu yang ada di sekitar lingkungan kamu masing-masing dan yang ada di lingkungan madrasah secara logis. Ya. Berikutnya lagi adalah objektif. Ya. Objektif itu apa adanya, tidak ada apanya, ya, apa adanya. Jadi tidak dibuat-buat. Kalau memang seperti itu ya seperti itu. Itulah yang namanya ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu tidak ada rekayasa.
Apabila ada rekayasa sudah namanya manipulasi ya. Manipulasi namanya sudah mengarah kepada tindak tidak bagus, yaitu tindak kriminal. Jadi orang yang berpikir kritis tentunya harus apa adanya, sesuai dengan data yang ada, diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau yang terkait dengan yang ada di madrasah untuk berpikir kritis, kamu misalnya ingin berprestasi, berarti yang banyak kegiatan yang menggunakan kekritisan diantaranya bisa ikut KIR, lah itu fasilitas dalam bidang ekstra. Kalau di kelas tentunya bagaimana cara mengerjakan soal, ya, jangan hanya menjadi generasi paste, ya. Jadi hanya copy paste saja, ada tugas copy paste, ada tugas copy paste dari teman, copy paste dari internet, dibaca dulu dengan teliti sehingga di situ kamu akan memahami apa isi materinya, baru dimodifikasi. Jadi modifikasi itu bukan bagian dari paste, tetapi sudah ada pengembangan, paling tidak diubah hurufnya, diubah paragrafnya. Nah, itu pun copy pastenya masih agak kelihatan. Ya paling tidak ada sedikit bahasa dalam mensolusikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tugas. Jadi kritis di sini juga bisa masuk dalam kritis dalam mengerjakan tugas. Jadi bukan copy paste. Kalau copy paste di situ ada namanya manja diri. Apa yang dimanjakan otaknya, jadi tidak mau digunakan untuk berpikir. Kalau terbiasa dengan dimanjakan, maka akibatnya akan menjadi cemen atau manja, ya. Kalau cemen gimana? Mau maju, apa-apa copy paste. Nah, ini kalau ingin seperti yang tadi kritis, maka harus mandiri. Tadi jadwalnya sudah, terus berani, ya. Beraninya apa? Berani mandiri, beda sendiri. Apa sih yang beda? Jawabannya. Jawaban apa? Tidak harus fleksibel dengan teman, ya. Jadi tidak usah takut mengerjakan tidak sama dengan teman, tidak sama dengan buku. Artinya apa? Kamu berarti sudah di situ sharing filter, membaca buku-buku yang ada, kamu pahami sehingga bahasa dalam menjawab tugas itu akan berbeda bahasa kalau sudah diolah daripada anak yang tanpa membaca tapi langsung menyalin jawaban. Harapan madrasah tentunya di masa daring ini ketika mengerjakan tugas harus dengan mengerjakan tugas yang kritis. Logisnya jelas, semua ilmu pengetahuan logis, ya. Objektif apa adanya. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Kamu punya fasilitas yang disepakati oleh Bapak Ibu guru, misalnya dengan GC. Jadi nanti anak-anakku karena ini baru kelas 10 tentunya belum dibuatkan yang GC-nya, tetapi baru melalui WA. Nah, silakan gunakan fasilitas yang ada, fasilitas WA, gunakan untuk bimbingan bersama guru-guru yang ada di madrasah, sehingga itu juga termasuk bagian dari mensolusikan secara kritis untuk diri sendiri. Tidak usah sungkan, tidak usah malu, dan tidak usah langsung menjustis diri, ya, memvonis diri. Saya nanti kalau misalnya WA nanti gurunya gimana dengan saya, itu namanya menjustis. Padahal guru-gurunya di sini insya Allah welcome, tidak mempermasalahkan anak-anak itu menanyakan materi yang belum jelas atau yang lainnya. Pokoknya silakan. Jadi gunakanlah fasilitas tersebut secara maksimal. Jangan sampai hanya tertutup diri. Artinya apa? Tidak bisa ya disimpan sendiri, tidak bisa. Nah, ini berarti itu larinya kepada malu, tidak percaya diri. Jadi munculkanlah rasa percaya diri, karena dalam kritis ini juga butuh rasa percaya diri. Karena apa? Bahwa rasa percaya diri itu butuh hal-hal yang baru belum ada. Lah di situ kamu memunculkannya secara baik atau secara kritis juga, ya. Jadi kita gunakan istilah kritis secara berulang-ulang.
Bu Guru underline atau garis bawah kata kritis diulang-ulang secara terus-menerus sehingga nanti akan mengena di pikiran kita. Oh iya, bahwa sekarang kalian sudah bukan lagi anak SMP lagi, anak MTS lagi, tetapi sudah menjadi anak madrasah. Yang artinya di situ sudah ada perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa dewasa dibutuhkan di situ perombakan hal-hal yang baru. Apa yang baru? Tentunya semangatnya baru, pola berpikirnya baru. Ya, tidak seperti masa kanak-kanak. Kalau masa kanak-kanak dibimbing, dituntun, ibarat diberi pancing, ya, diberi kailnya, di situ masih diajari cara memegangnya. Kalau yang di madrasah tidak, kail, silakan pancing. Entah itu dapatnya apa. Kadang kita mancing juga dapatnya belum tentu ikan. Kadang malah dapatnya sandal. Lah itu kalau sudah dapatnya sandal, kita pun harus dibutuhkan yang hal-hal yang kritis. Gimana? Kok dapatnya sandal? Nah, kalau kritisnya gimana? Mancing dapatnya sandal diubah menjadi sebuah karya. Jadi bahwa memancing itu pasti akan mendapatkan hasil. Tidak harus mendapatkan ikan, tetapi apa yang kita dapatkan di situ tadi sandal diubah menjadi misalnya menjadi sebuah hiasan. Nah itu di situ ada nilai jualnya. Nah, bagaimana agar bernilai jual? Berarti di situ butuh kreativitas. Jadi bahwa kritis itu dibutuhkan juga gebrakan-gebrakan yang berbeda, tidak harus yang seperti itu. Jadi jangan takut, jangan berani untuk berbeda. Ada 3 keterampilan berpikir kritis ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua adalah skeptis, yaitu mempertanyakan informasi baru yang didapatkan sehingga tidak mudah mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Dan yang berikutnya lagi adalah kerendahan hati. Disinilah ya 3 keterampilan berpikir kritis agar menjadi manusia yang kritis ya. Nomor 3 yang saya lingkari pakai jari saya sendiri. Lingkari kan seharusnya menggunakan ballpoint, tetapi saya menggunakan jari, bahwa di situ ada kerendahan hati. Jadi ketika sudah punya ilmu ya, ilmu yang didapatkan baik dari sebelum di madrasah atau nanti saat sedang berlangsung proses mendapatkan ilmu atau setelahnya, maka di situ jangan sombong, takabur. Karena apa? Ini sifat-sifat yang nanti justru bisa menjadi pemicu hancurnya manusia itu sendiri. Mengapa bisa hancur? Karena apa? Di situ belum apa-apa sudah muncul sombongnya dulu. Segala sesuatu kalau sudah didasari dengan rasa sombong, maka tinggal tunggu waktunya saja, kehancuran akan datang. Jadi rendah hati itu artinya ya tadi sudah disangkut pautkan dengan yang namanya objektif ya. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau rendah hati ya, itu lawannya berarti tinggi hati ya, jadi sombong. Kalau rendah hati misalnya sudah bisa, karyanya bagus sekali. Rendah hatinya gimana? Ya misalnya karyanya masih belum sempurna, belum, menggunakan kata belum, jangan katakan tidak, belum sempurna. Bahasanya lagi apa? Masih perlu disempurnakan. Jadi bahasa-bahasa untuk menuju rendah hati diantaranya adalah tadi belum, ya, kurang, perlu. Ya. Berlatihlah di rumah ya dengan keluarga. Misalnya kamu dalam latihan ya, latihan apa? Misalnya membantu orang tua, hasilnya nggak bagus, hasilnya kurang. Lah orang tua tentu misalnya kurang, kalau ada orang tua yang di situ, oh ini hasilnya kurang bagus, lah kamu nggak apa-apa, bilang saja terus terang, oh ya mohon maaf ibu, kami masih perlu belajar. Berlatihlah di situ kesantunan dengan kerendahan hati. Dalam berpikir kritis pun sama. Jadi kalau ingin berprestasi ya disertai dengan karakter-karakter mulia dari karakter yang ada di Pancasila. Jadi yang namanya karakter mulia itu di mana? Di butir-butir Pancasila ya. Saya percaya pasti di rumah masing-masing
hafal untuk Pancasila. Ya, kalau tidak hafal bisa dicoba sendiri-sendiri di rumah ya. Coba dari sila 1 sampai dengan sila kelima ya. Masih hafalkah? Karena kita di masa daring tentunya jauh dari agenda upacara. Nah, biasanya kalau upacara identik dengan di situ membaca Pancasila. Bukan hanya sekedar di bibir saja, tetapi di situ ada nilai-nilai luhur yang harus kita pertahankan sehingga kalau sudah terbiasa dibaca maka akan tanam masuk ke dalam kepala kita, hati kita, dan masuk ke jiwa kita sehingga apa yang kita lakukan tidak lepas dari nilai-nilai luhur Pancasila. Berikutnya lagi adalah untuk ciri-ciri berpikir kritis ya. Selalu mengecek sumber informasi, terbuka pada kritik, selalu menimbang pro dan kontra. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah terbuka pada kritik. Artinya apa? Kalau kita sudah mempunyai hal yang berbeda, dalam hal ini adalah karya atau prestasi, apabila ya kita mendapatkan masukan berupa kritikan kan ada yang kritikan halus, ada kritikan pedas. Nah, kalau yang kritikannya pedas, kita terbuka saja, nggak masalah, tidak usah langsung sakit hati, malah bahkan saya terbalik lagi, bahkan di situ muncul dendam. Nah, ini malah memunculkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita mendapatkan kritik, kita sampaikan saja ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk saya. Atau malah kamu mengharapkan yang lebih lagi, wow, saya sangat merindukan kritikan dari siapa? Ya, misalnya dari teman, dari orang tua, dari bapak ibu guru. Dari situlah maka muncul karya-karya yang luar biasa karena sudah melalui proses kritik. Kritik di sini adalah justru menggodok ya karya-karya dari yang belum berkualitas menjadi lebih berkualitas, termasuk dalam hal berpikir. Kalau berpikir kritis, kita menerima saran atau kritik yang pedas di situ, kita terima dengan terbuka, maka di situ mental kita akan menjadi kualitasnya lebih bagus lagi. Mengapa? Tidak mudah menangis, tidak mudah pasrah diri, tidak mudah menyerah dan lain sebagainya. Jadi untuk menuju manusia yang kritis, apabila ada kritik kita terima dengan senang hati, dan sekali lagi kita rindukan kritik-kritik yang lebih banyak lagi sehingga karya kita menjadi spektakuler. Jadi madrasah masih membutuhkan karya-karya spektakuler. Apa sih karya-karya spektakuler? Nah, karya-karya yang memang diilhami dari kekritisan anak-anak dengan mencermati fenomena yang ada di madrasah pada khususnya dan yang ada di lingkungan madrasah pada umumnya, yang ada di luar sini, di luar madrasah. Apa sih karya misalnya dalam OSN? Lah itu kan bisa mengacu kepada karya yang spektakuler. Nah, ini kami madrasah sangat mengharapkan peran anak-anakku sekalian yang menjadi calon siswa peserta didik MAN 3 Cilacap. Dan untuk poin yang terakhir yaitu manfaat berpikir kritis, yaitu 1, mampu berpikir jernih dan rasional ya. 2, meningkatkan kemampuan adaptasi. 3, meningkatkan keterampilan bahasa dan presentasi. 4, meningkatkan kreativitas. Dan 5, pengembangan diri. Yang ini paling saya garis bawahi di situ adalah kemampuan adaptasi. Jadi adaptasi di lingkungan manapun, di madrasah, di ilmu apapun, silakan untuk bisa segera menyesuaikan diri dengan yang ada, terus terbuka dan lain sebagainya, sehingga sekali lagi berdasar, berawal dan diilhami dari materi-materi asal muasal tentang bagaimana berkritis, maka otomatis akan ada pengembangan yang bagus, pengembangan secara ilmu, pengembangan mental, dan pengembangan karya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Materi bernalar kritis silakan kembangkan dengan baik sehingga
nanti di madrasah tentunya akan ada perubahan baik mental, pikiran, dan juga diharapkan ada perubahan dalam bentuk karya. Yang dulunya tidak aktif, sekarang di madrasah diharapkan untuk aktif. Imbasnya adalah madrasah hanya mengharapkan karya terbaik dari anak-anakku sekalian, sehingga madrasah bisa menggebrak madrasah yang ada di Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Siap berkarya ya di rumah masing-masing ya, silakan ditulis di buku masing-masing. Di situ adalah membuat jadwal untuk diri sendiri. Disitulah langkah untuk menuju manusia yang kritis. Dan juga sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah gunakanlah media yang difasilitasi orang tua berupa HP secara bijak. Artinya digunakan dengan baik dan benar, yaitu jangan full game terus. Apabila ada tutur kata yang kurang pas dari Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hartini SPD, luar biasa semangat ya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama lagi mengikuti materi yang terakhir pada hari ini, hari yang kedua, yaitu tentang berjiwa kompetitif yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma Dewi SPD. Kepada beliau disilahkan.